Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah produk yang bakal ngebuat desk setup kalian lebih keren lagi. Apalagi kalau kalian udah pakai produk-produk ROG. Dan langsung aja ini dia ROG Scabbard 2. Oke, jadi kalau dari namanya sendiri, ROG Scabbard 2 itu merupakan produk kedua dan sebenarnya udah ada gen satunya namanya ROG Scabbard biasa aja, nggak ada nama satunya. Jadi ini ROG Scabbard 2 itu merupakan penerus dari ROG Scabbard 1 tersebut. Seperti itu. Dan Scabbard 1 and Scabbard 2 itu merupakan mousepad dari ROG yang bisa dibilang kalau gue cek di websitenya salah satu produk high-end-nya sih, karena emang dia tuh cuman punya 3 mousepad setahu gue, yang namanya Sheet, terus Scabbard, terus satu lagi tuh kalau nggak salah yang RGB, gue agak lupa sih namanya gitu. Dan untuk ROG Scabbard 2 ini dibanderol dengan harga 600 ribuan untuk yang versi extended-nya. Jadi berbeda dengan Scabbard 1 yang hadir cuman dalam satu ukuran 900x400 mm, ROG Scabbard 2 ini hadir dalam 2 ukuran, 900x400 dan juga 360x260 mm. Untuk 900x400-nya disebut dengan nama extended, dan untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 600 sampai dengan 650 ribu rupiah. Oke, perbedaan pertama yang membuat dia berbeda ya dengan si ROG Scabbard 1. Pertama, di sini untuk logonya, jadi dia tuh di sini ada logonya ROG Scabbard 2, berbeda dengan di Scabbard 1 yang tulisannya kalau nggak salah cuman ROG Scabbard aja. Dan di Scabbard 1 itu ROG Scabbard-nya ini glow in the dark. Cuman kalau di ROG Scabbard 2 ini logo ininya nggak glowing in the dark. Ya sebenarnya itu kayak fitur penting, nggak penting sih glowing in the dark itu. Terus yang kedua juga si ROG Scabbard 2 ini sebenarnya secara spesifikasi juga lebih tebal 1 mm. Jadi kalau yang sebelumnya di Scabbard biasa itu 2 mm, Scabbard 2 ini dia itu ketebalannya 3 mm. Terus juga kalau di ROG Scabbard 1 itu kalau secara spesifikasinya dia tuh cuman water resistance, splash resistance sih sebenarnya to be exact. Sedangkan kalau di ROG Scabbard 2 ini dia tuh water, dust, and oil repellent. Jadi bisa dibilang kalau ketumpahan air itu nggak bakal langsung nyerap sih kalau yang gue tangkap ya dari bahasanya ya, seperti itu. Oke, terus sekarang lanjut ya ke bahas kayak biasa dari desainnya dulu. Oke, secara desainnya bisa dibilang nih desainnya tuh agak transisi ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dimana di sebelah kirinya tuh desainnya simple banget dan di sebelah kanannya menurut gue desainnya agak rame. Oke, dari sebelah kiri di bagian atas seperti yang tadi udah gue bilang dia ada logo ROG Scabbard 2. Terus di sini juga kalau dilihat dia ada pattern tulisannya ROG, dan pattern ini mirip banget dengan yang ada di laptop ROG Strix gitu. Dia ada pattern ini di cover topnya. Jadi ini kayaknya ya mungkin mengambil inspirasi seperti itu ya. Terus juga di bagian tengahnya ini merupakan bagian transisi ke bagian logo ROG yang ada di sebelah kanan. Dan di sebelah kanan ini untuk logonya itu dibuat dari garis-garis lurus warna merah, dan backgroundnya itu kayak ada garis-garis warna merah gitu. Menurut gue secara desainnya ya cukup oke, cuman gue agak kurang suka sebenarnya di bagian kanannya ini karena kayak nanggung, kayak pengen rame tuh tapi nggak jadi rame gitu. Jadi kayak menurut gue desain di bagian kanan ini agak nanggung aja sih, cuman itu lebih ke arah selera seperti itu. Terus juga untuk desainnya di sini dia udah pakai stitch edge seperti yang ada di generasi sebelumnya. Jadi dia tuh ujung-ujungnya tuh udah dijahit, dan ya ini membuat si mousepadnya kelihatan lebih rapi lagi sih. Jadi gue juga cukup seneng dengan hal seperti ini. Oke, lanjut ke build quality dari mousepad ini. Sama seperti generasi sebelumnya yang masih menggunakan fabric, ROG Scabbard 2 ini juga sama-sama masih menggunakan fabric untuk bagian atasnya. Cuman dia tuh kayak ada nama sejenis finishingnya yang bikin dia jadi water, dust, and oil repellent. Terus untuk bagian belakangnya ini bahannya ini dari bahan karet, dan bahan karetnya ini kayak ada pattern gitu, pattern segitiga atau siku-siku. Dan pattern ini ngebantu biar si mousepad ini nggak gampang slip ketika misalkan kalian pindahin keyboard kalian atau kalian geser-geser mouse kalian. Terus juga
lanjut ke build quality dari stitch edge-nya, sebenarnya biasanya nih ya kelihatannya rapi. Cuma entah kenapa di unit gua ini di bagian ujung kiri bawahnya nih kayak jahitannya tuh kayak agak mau lepas gitu sama kayak kurang rapi sih gitu. Sebenarnya bukan masalah yang terlalu gede banget, cuman kayaknya agak bete aja sih ketika lu beli barang yang harganya di atas 500.000, maksudnya lebih mahal juga dibandingkan dengan beberapa substitute itemnya. Cuman kayak berasa ada yang kurang gitu dari build quality-nya. Ya mungkin nanti bisa diperhatikan untuk QC dari build quality-nya, seperti itu. Oke, lanjut ke fitur dari ROG Scabbard 2 ini. Yang pertama tadi yang seperti gue bilang, dia udah water and oil repellent. Nah ini gue bakal tunjukin, gue coba tuang air ke mousepad-nya. Oke. Oke, jadi ini udah gue coba tuang air ke mousepad-nya, dan karena dia water and oil repellent, jadi ini airnya tuh nggak nyerap sama sekali. Airnya tuh bener-bener cuman ada di atas si mousepad-nya ini sih. Jadi ini bener-bener salah satu fitur yang menurut gue cukup oke buat gue yang agak teledor. Jadi kalau air tumpah tuh at least ya gue nggak takut mousepad gue bakal jadi kotor gitu. Cuma mungkin gara-gara water and oil and dust repellent ini, ketika misalkan tangan gue keringetan dan gue nyentuh si mousepadnya, gue berasa si mousepadnya jadi kayak agak basah gitu. Karena ya emang dia kan nggak nyerap keringat seperti itu. Terus ini gue juga bakal cobain ini, sebenarnya apa ya? Oh, hand sanitizer. Ini kalau misalkan gue tuang ke sini, dia juga nggak nyerap gitu. Jadi ya it's a nice thing juga sih menurut gue. Terus juga di sini yang fitur lain yang gue seneng juga, sebenarnya kalau ketika kalian pakai beberapa mouse ROG kayak ROG Gladius 3 atau misalkan ya Gladius 3 sih, gue pas lagi pakai cakram kebetulan dia nggak bisa disetting. Jadi kalau misalkan kalian pakai ROG kayak Gladius 3 itu, dia tuh sebenarnya bisa pakai kayak custom preset gitu sih buat kalibrasi mousepadnya. Dan si Gladius 3 itu sebenarnya sama si ROG Scabbard 2 ini, kalau gua cek di halaman mouse-nya pada saat gua setting di Armoury Crate, dia tuh udah bisa disetting langsung pilih, oh gua lagi pakai mousepad ROG Scabbard 2, dan dia bakal nyesuaiin gitu. Itu hal yang gue suka, cuman kebetulan karena gue pakainya si cakram, dan pas lagi gue cek di cakram itu dia nggak bisa melakukan hal itu. Jadi itu kayak fiturnya tuh kayak plus minus gitu sih. Padahal sebenarnya si ROG Gladius 3 istilahnya kan ya nggak se-flagship si cakram ya, tapi gue agak bingung aja kenapa cakramnya itu nggak ada fiturnya, tapi di Gladius 3 ada. Ya mungkin nanti akan bisa diperbaikin dengan firmware update, atau mungkin bakal baru disematkan di ROG Cakram X, ya who knows gitu. And selanjutnya hal yang gue kurang suka dari mousepad ini. Pertama yang gue kurang suka adalah sebenarnya gue agak kurang suka sama desain di sebelah kanannya ini. Jujur gue lebih suka desain yang ada di ROG Scabbard 1 atau mungkin yang ada di ROG Sheet. ROG Sheet itu kayak ya apa ya, kayak nyebutnya SHEATH gitulah. Gue agak pronunciation Inggris gue kurang bagus, tapi ya gue sebenarnya lebih suka desain dari dua mousepad itu ketimbang dengan desain si ROG Scabbard 2 ini. Terus juga menurut gue hal yang kurang enak dari mouse ini adalah, menurut gue mousepad ini ya mungkin gara-gara ketebalannya cuma 3 mm, jadi kadang kalau dipakai kayak kurang berasa empuk gitu sih di tangan. Gue sempet nyoba beberapa mousepad yang mungkin agak lebih tebel, dan ketika gue pakai itu lebih empuk dan lebih enak ketika gue pakai seperti itu. Oke, in conclusion pendapat gue mengenai mousepad ini, sebenarnya mousepad ini cocok buat kalian yang nyari mousepad yang build quality-nya tuh nggak kaleng-kaleng lah ya. Build quality itu menurut gue yang cukup oke ketika kalian pakai, dan kalau misalkan kalian juga cukup jorok, rasanya mousepad ini juga bisa jadi salah satu opsi sih gitu. Karena dia udah water, oil, and dust repellent. Cuman mungkin kalau kalian pengen cari mousepad yang secara desainnya lebih simple dibandingkan dengan ROG Scabbard 2 ini, sebenarnya ada beberapa model yang gue cek.
yang juga sebenarnya water repellent atau water resistant aja sih. Kayak contohnya tuh ada ROG Scabbard One, terus ada Razer Strider atau mungkin Logitech Desmat seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian lebih ke arah mungkin ya agak fanboy ya ROG, ya mungkin mousepad ini bisa jadi salah satu pilihan. Cuma kalau misalkan kalian kurang suka sama desainnya, ya kalian bisa pilih 3 atau 4 mousepad yang tadi sempat gua sebutin sebelumnya. Oke, gimana pendapat kalian mengenai ROG Scabbard 2? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye!